Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nisa Febriani dengan NIM 41820010002. Di sini saya akan presentasikan salah satu materi dari mata kuliah statistik dan probabilitas. Materi yang saya akan presentasikan yaitu distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi merupakan suatu keadaan yang menggambarkan bagaimana frekuensi dari gejala atau variabel yang dilambangkan dengan angka itu tersalur, terbagi, tersebar, dan terpancar. Penggambaran angka, bilangan, atau penyajian data angka tersebut dapat disajikan dalam bentuk tabel atau grafik serta gambar yang kemudian dikenal dengan istilah tabel distribusi frekuensi dan grafik distribusi frekuensi. Tujuan distribusi frekuensi yaitu untuk memudahkan dalam penyajian data, mudah dipahami dan dibaca sebagai bahan informasi, menyederhanakan bentuk dan jumlah data sehingga ketika disajikan kepada para pembaca dapat dengan mudah dipahami atau dinilai. Memudahkan dalam menganalisa atau menghitung data, membuat tabel serta grafik. Langkah-langkah dalam membuat distribusi frekuensi. Pertama ada mengurutkan data. Mengurutkan data dari yang terkecil sampai terbesar. Yang kedua ada menentukan range atau jangkauan dari data. Range atau jangkauan merupakan ukuran penyebaran atau ukuran dispersi dari data. Jangkauan adalah selisih nilai terbesar dan terkecil dari data. Jangkauan menunjukkan seberapa tersebaran nilai-nilai dalam suatu deret. Jika jangkauannya merupakan angka yang besar, maka nilai-nilai dalam deret tersebut sangat tersebar. Jika jangkauan merupakan angka yang kecil, maka nilai-nilai dalam deret tersebut dekat satu sama lain. Berikut rumus penghitungan range pada studi kasus, yaitu range sama dengan data terbesar dikurang data terkecil. 3. Menentukan jumlah kelas. Jumlah kelas adalah kelompok nilai data atau variabel dari suatu data acak. Dalam menentukan jumlah kelas menggunakan aturan Stokes, yaitu aturan dalam statistika yang diturunkan dari distribusi binomial yang menggunakan untuk menentukan banyaknya kelas pada distribusi frekuensi data berkelompok dengan rumus K sama dengan 1 tambah 3,3 log N, di mana log K sama dengan jumlah kelas dan N merupakan jumlah data. 4. Ada menentukan panjang interval kelas. Panjang interval kelas atau luas kelas adalah jarak antara tepi atas kelas dan tepi bawah kelas. Berikut merupakan rumus dalam menentukan panjang interval kelas. C sama dengan R per K, di mana C adalah lebar kelas dan R sama dengan range atau jumlah kelas. 5. Dalam menentukan tepi bawah dan tepi atas kelas. Dalam menentukan tepi bawah dan tepi atas kelas dilakukan dengan mengurangi 0,5 pada batas kelas bawah dan menambahkan 0,5 pada batas kelas atas. Prinsip dasarnya adalah batas kelas harus memiliki nilai tempat desimal yang sama dengan data. Tetapi tepi bawah dan tepi atas kelas harus memiliki satu tambahan nilai tempat desimal dan berakhir di 5. Contohnya yaitu tepi bawah sama dengan kelas bawah dikurang 0,5, tepi atas sama dengan kelas atas ditambah 0,5. Yang kelima adalah menentukan frekuensi dari setiap kelas. Frekuensi kelas adalah banyak data yang termasuk ke dalam kelas tertentu di data acak. Berikut contoh tabel nilai ujian statistika untuk 80 orang mahasiswa. Dari tabel di slide sebelumnya dapat dilihat bahwa nilai ujian statistika untuk 80 orang mahasiswa memiliki data terkecil yaitu 35, data terbesar yaitu 99. Maka R sama dengan 99 dikurang 35 yaitu hasilnya 64. Jadi jangkauan dari tabel tersebut adalah 64. Di sini juga saya menghitung banyak kelas K dengan rumus sama dengan 1 ditambah 3,3 log N, yaitu kita hitung 1 ditambah 3,3 log 80. 80 ini merupakan jumlah mahasiswa yang ikut ujian statistika, nilai mahasiswa. Berarti sama dengan 1 ditambah 3,3 log 80 itu ada 1,9030. Kemudian kita hitung menjadi 1 ditambah 6,27. Kemudian dihitung lagi menjadi 7,27. Di sini kita mendapatkan dua kelas yaitu 7 dan 8. Kemudian kita menghitung panjang kelas. Itu sama dengan R per K atau jangkauan per banyak kelas, yaitu 64 per 7 sama dengan 9,14. Dibulatkan maka menjadi 10 jangkauan.
Berikut merupakan tabel nilai dan frekuensi dari distribusi frekuensi nilai ujian statistika. Saya menggunakan nilai dari 31 sampai 40 dengan frekuensi 2, 3, 5, 13, 24, 21, 12, yaitu memiliki total 80. Berikut tabel distribusi frekuensi. Di sini kita menentukan nilai tengah dengan rumus batas bawah kelas ditambah batas atas kelas dibagi 2. Di sini interval kelas batas kelas antara 31 sampai 40 yaitu 30,5 sampai dengan 40,5. Maka untuk nilai tengah yaitu kita hitung 30,5 ditambah 40,5 dibagi 2 sama dengan hasilnya 35,5. Dengan frekuensi pertama yaitu 2. Di sini ada distribusi frekuensi relatif. Distribusi frekuensi relatif dibandingkan frekuensi masing-masing kelas dengan jumlah frekuensi di total dikalikan 100%. Yaitu dengan rumus FI per N dikali 100%. Terus ada tabel distribusi kumulatif, itu dibagi menjadi 2, yaitu distribusi frekuensi kumulatif kurang dari dan lebih dari. Di sini itu ada tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari. Untuk mengetahui frekuensi kumulatif kurang dari, itu ditambahin dari frekuensi sebelumnya. Kemudian kita cari presentasenya. Kedua, ada distribusi frekuensi kumulatif lebih dari. Di sini untuk mengetahui frekuensi kumulatif lebih dari serta persen kumulatifnya, ada caranya, yaitu dengan menambahkan semua frekuensi. Totalnya ada 7 kelas. Nah, 7 kelas ini kita sebut menjadi A sampai G. Kemudian untuk mengetahui frekuensi kumulatif lebih dari yang paling pertama atau interval kelas dari 31 sampai 40, kita jumlahkan dari frekuensi sebelumnya yang A sampai G itu, kemudian mendapat 80. Presentasinya itu 100%, yaitu 80 dikali 100 dibagi 80. Kemudian ada histogram dan poligon frekuensi nilai. Pada 30,5 sampai 40,5 itu terdapat 2 orang. Kemudian dari 40 sampai 50,5 itu terdapat 3 orang. Kemudian dari 50 sampai 60 itu ada 5 orang. Kemudian dari 60 sampai 70 itu ada 13 orang. Kemudian dari 70 sampai 80 itu ada 24 orang. Kemudian dari 80 ke 90 itu ada 21 orang. Kemudian dari 90 ke 100 itu ada 12 orang. Pada diagram batang itu disebut dengan histogram. Kemudian pada diagram garis itu disebut poligon frekuensi. Terima kasih, segitu saja dapat saya sampaikan. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.